Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Feby Ajiriansyah. Nah, kali ini saya akan mengajukan materi ekuitas. Nah, di sini kita akan membahas saham istimewa. Nah, pertemuan sebelumnya saya telah membahas beberapa karakteristik dari saham istimewa ini. Nah, di sini saya akan menambahkan bahwa saham istimewa ini dapat ditukarkan menjadi saham biasa. Nah, materi ini akan dijelaskan di pertemuan berikutnya, itu tentang sekuritas dilutif. Nah, juga saham istimewa ini dapat dilunasi dipercepat, artinya lebih cepat dari jatuh tempo. Nah, akuntansi terhadap saham istimewa, ketika kita menerbitkan saham istimewa, maka kita akan mendebitkan cash sebanyak jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan harga jual. Kemudian di kreditnya kita akan memunculkan akun share capital preference sebanyak jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan nilai nominal saham tersebut. Kemudian selisihnya akan kita catat sebagai share premium preference. Nah, kemudian kita masuk ke dividen. Nah, dividen merupakan bagian laba yang dibagikan kepada investor. Kebijakan dividen itu suatu cara perusahaan untuk mengestimasi berapa besar bagian dividen yang akan dibagikan kepada investor. Nah, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan itu, pertama, perusahaan tidak bisa secara dodoran membayar dividen karena terikat kontrak oleh kreditor. Kemudian perusahaan ini memiliki kewajiban untuk membayarkan dividen itu setiap tahunnya. Kemudian perusahaan harus mempertimbangkan bahwa perusahaan itu harus tumbuh berkembang sehingga memerlukan dana. Nah, maka dividen yang dibayarkan itu boleh dalam skala kecil. Perusahaan juga harus mempertahankan pembayaran dividen itu agar tidak berfluktuasi. Dan perusahaan itu tetap harus menjaga kepuasan dari investor, namun tetap juga harus mempertimbangkan kemakmuran perusahaan. Sebelum melakukan pembagian dividen, perusahaan harus mempertimbangkan bahwa tersedia atau tidak kas yang mencukupi untuk membayar dividen tersebut. Nah, kalau tidak mencukupi, ada alternatif lain. Perusahaan bisa membayar dividen itu bukan dalam bentuk cash, bisa dalam bentuk saham. Kemudian perusahaan harus memperhatikan kondisi keuangan. Jangan sampai di masa yang akan datang terjadi masalah. Nah, pembagian dividen ini dibicarakan di rapat umum pemegang saham. Adapun jenis-jenis dividen, itu pertama ada dividen tunai, itu yang dibayarkan dalam bentuk cash. Kemudian ada property dividen, pembayaran yang dilakukan dalam bentuk aset lain selain cash. Kemudian ada liquidating dividen dan juga ada dividen saham yang dalam bentuk saham. Nah, semua dividen selain dividen saham itu akan menurunkan total aset, sedangkan dividen saham itu tidak berpengaruh atau tetap. Nah, kemudian kita masuk ke jika dividen itu kumulatif, maka dividen yang tertunggak di tahun sebelumnya itu harus dibayarkan di tahun yang sekarang atau tahun yang berjalan. Nah, di sini ada soal bahwa Ilham Corporation memiliki 5.000 lembar saham dengan tingkat dividen saham preference itu 7% dengan nilai nominal $100. Nah, setiap lembar saham itu akan memberikan $7 dividen didapat dari 7% dikali 100. Persentase dikali nilai nominal. Nah, dividen yang diterima setiap tahun itu ada 35.000 jadinya. Dari 5.000 dikali $7 tadi, jumlah saham dikalikan dengan per lembar saham tadi menerima dividen sebanyak $7. Nah, jika ada 2 tahun yang tertunggak, nah berapakah total dividen yang diterima tahun sekarang? Nah, maka kita harus membayar dulu dividen yang tertunggak itu sebanyak 70.000 didapat dari 35.000 dikali 2 tahun. Kemudian juga kita harus membayar dividen yang tahun berjalan sekarang sebanyak 35.000. Maka total dividen preference yang harus dibayarkan itu sebanyak $105.000. Selanjutnya kita masuk ke akuntansi pembayaran dividen tunai. Ada 3 tanggal penting terkait pembayaran dividen tunai. Yang pertama itu tanggal pengumuman. Nah, di sini perusahaan sudah mengakui adanya dividen dengan mencatat dividen di posisi debit dan kreditnya dividen payable, atau bisa juga dengan return earning langsung di debit dan kreditnya dividen payable. Kemudian itu ada tanggal pencatatan. Nah, di tanggal pencatatan ini malah tidak ada jurnal yang akan dicatat karena hanya mendata siapa saja pemegang yang berhak. Kemudian yang ketiga itu ada tanggal pembayaran. Nah, pada saat tanggal pembayaran maka kita akan mendebitkan dividen payable kita tadi di debit, kemudian cashnya kita kreditkan sehingga kita mengeluarkan uang. Nah, di sini ada contoh soal. 1 Desember Director of Media General mengumumkan akan membagikan dividen sebanyak 0,5 per lembar untuk 100.000 saham yang beredar.
dengan nilai nominal 10 dolar dan dibayar pada tanggal 20 Januari dan pencatatan dilakukan pada tanggal 22 Desember. Nah, maka jurnalnya itu pada tanggal 1 Desember karena baru mengumumkan, itu kita akan langsung mencatat dividen di posisi debit sebanyak 50.000. Nah, 50.000 dolar ini didapat dari 100.000 lembar saham yang beredar dikalikan dengan dividen yang diumumkan tadi sebanyak 0,5 per lembar sahamnya. Nah, kita debitkan dividen atau bisa langsung kita debitkan return earning. Kemudian kreditnya itu dividen payable. Nah, pada tanggal 20 Desember itu tidak dilakukan, tidak ada jurnal yang dicatat. Kemudian di tanggal 20 Januari itu perusahaan membayar, maka kita harus menghapuskan dividen payable kita di posisi debit sebanyak 50.000 dolar dan kita mengakui adanya uang yang keluar untuk membayarkan dividen tersebut sebanyak 50.000 dolar. Nah, terus kita masuk ke pengalokasian dividen tunai antara saham istimewa dan saham biasa. Nah, contohnya itu pada 31 Desember 2020, Rian INC memiliki 1000 lembar saham istimewa dengan tingkat dividen 8% dengan nilai nominal 100 dolar dan juga memiliki 50.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 10 dolar dan semuanya beredar. Nah, 31 Desember 2020, direktur mengumumkan akan membagikan 6.000 dividen tunai. Nah, untuk jurnalnya itu kita akan mendebitkan dividen sebanyak 6.000 dolar dan dividen payable. Nah, dalam kasus ini pemegang saham biasa itu tidak mendapatkan dividen karena untuk saham istimewa itu ada sebanyak 8.000 dolar dividen yang berhak diterima oleh pemegang saham istimewa, didapat dari 1.000 lembar saham istimewa tadi dikalikan dengan nilai nominalnya 100 dolar dan dikalikan tingkat dividennya 8%. Nah, maka itu 8.000 dolar untuk dividen yang diterima oleh pemegang saham istimewa. Sedangkan yang dibagikan oleh perusahaan itu hanya 6.000. Nah, maka pemegang saham istimewa ini masih ada 2.000 yang tertunggak yang belum dibayarkan oleh perusahaan. Nah, sehingga pemegang saham biasa tidak mendapatkan dividen karena dalam pembagian dividen pemegang saham istimewa itu lebih diprioritaskan. Jadi pemegang saham biasa tidak menerima dividen. Kemudian ada tambahan informasi bahwa tanggal 31 Desember 2021, direktur mengumumkan akan membagikan 50.000 dolar dividen tunai. Nah, maka total dividennya itu 50.000. Nah, untuk alokasi pemegang saham istimewa terlebih dahulu. Nah, sebelumnya itu ada yang tertunggak 2.000 yang di tahun 2020. Nah, maka kita harus catat dulu. Kemudian untuk tahun yang sekarang itu ada 8.000. Maka ada sebanyak 40.000 dividen tunai yang akan dialokasikan kepada pemegang saham biasa. Kemudian kita masuk ke dividen properti. Nah, tahap pertama ya, sebelum mengumumkan dividen, perusahaan harus menilai kembali nilai wajar dari properti tersebut. Maka ada perbandingan dengan nilai tercatat yang memungkinkan adanya keuntungan atau kerugian. Contohnya itu Sen INC membagikan dividen dalam bentuk investasi berupa trading yang merupakan kategori aset keuangan dengan harga perolehan 1.250.000 dolar pada tanggal 28 Desember 2020. Nah, dibagikan itu pada tanggal 30 Januari 2021 dan pencatatan dilakukan pada tanggal 15 Januari 2021. Nah, pada saat pengumuman, nilai wajar dari investasi ini adalah 2 juta dolar. Nah, maka pada tanggal 28 Desember kita akan mendebitkan equity investment itu ada sebanyak 750.000 dolar. Adanya peningkatan dari nilai wajar tersebut. Kemudian kreditnya kita akan mengkreditkan akun unrealized holding gain or loss in strip income 750.000 dolar. Kenapa unrealized? Karena melakukan penilaian kembali tidak ada transaksi penjualan. Nah, kenapa juga strip income? Itu karena ini merupakan bagian laba rugi periode berjalan. Jurnal saat pengumuman itu kita akan mendebitkan dividen atau langsung ke akun return earning itu sebanyak 2 juta dolar dan kreditnya dividen payable atau bisa diperjelas itu property dividen payable sebanyak 2 juta dolar. Pada saat tanggal pendistribusian itu pada tanggal 30 Januari 2021, maka kita harus mendebitkan property dividen payable sebanyak 2 juta rupiah dan kita hapuskan equity investment. Kemudian kita masuk ke dividen likuidasi itu biasanya diambil dari saldo laba. Nah, bagaimana jika dividen yang dibagikan melebihi dari saldo
laba yang ada. Nah, contohnya itu Main INC akan membagikan dividen ke pemegang saham biasa itu sebanyak 1.200.000 dolar. Namun saldo laba yang ada hanya 900.000 dolar. Sisanya diambil dari bagian ekuitas lain. Nah, pada saat pengumuman kita akan mendebitkan return earnings sebanyak 900.000 dolar. Nah, karena dividen yang di bagian tadi 1.200.000 dolar masih ada kurangnya, sisanya itu akan diambil dari bagian ekuitas lain. Nah, urutannya itu dilihat dari saldo share premium kalau ada, maka pakai dulu. Kalau tidak ada maka langsung share capital ordinary-nya. Nah, karena mungkin dalam kasus ini perusahaan Main INC ini memiliki saldo share premium ordinary, maka mereka mengambil dulu saldo dari share premium ordinary sebanyak 300.000 dolar, itu kurangnya tadi. Nah, maka kreditnya itu akan kita catat dividen payable sebanyak 1.200.000. Jurnal saat pembayaran itu maka kita akan mendebitkan dividen payable kita sebanyak 1.200.000 dolar dan cash kita sebanyak 1.200.000 dolar. Nah, yang terakhir kita masuk ke dividen saham. Nah, dividen saham ini akan mengakibatkan adanya penerbitan saham dan meningkatkan ekuitas atau modal saham. Nah, alasan dilakukannya dividen saham ini, yang pertama itu untuk memuaskan pemegang saham walaupun dalam keadaan kekurangan cash. Kemudian itu meningkatkan harga pasar. Nah, karena adanya transaksi penerbitan dan meningkatkan saham yang beredar. Kemudian juga untuk mempertahankan agar pemegang saham itu terus berinvestasi kepada perusahaan kita. Dalam pembagian dividen saham ini dilakukan secara pro rata, di mana pemegang saham dengan presentasi besar maka dia mendapat paling besar. Dividen saham dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu ada small share dividend, yaitu kurang dari 20% atau kurang dari 25%. Nah, pada saat pencatatan nilainya itu pengalinya itu adalah harga pasar. Kemudian ada large share dividend, yaitu lebih dari 20% atau lebih dari 25%. Nah, pada saat pencatatan nilainya itu yang pengalinya nilai nominal. Masuk ke contoh soal, itu Alex Ltd memiliki saldo return earning sebanyak 3 juta dolar dan mengumumkan akan membagikan 10% dividen saham dari saham yang beredar itu 50.000 lembar dengan nilai nominal saham itu sebanyak 100 dolar dan harga pasar 150 dolar. Nah, ini contoh untuk kategori small. Nah, pengumumannya itu 10%, nah kan kurang dari 20%. Maka kita harus mendebitkan return earning kita sebanyak jumlah saham yang beredar tadi 50.000 lembar dikalikan dengan tingkat tadi 10%. Kemudian dikali juga harga pasar 150 dolar. Nah, mengapa pengalinya harga pasar tadi? Karena ini merupakan kategori small. Maka saldo return earning yang didebitkan itu sebanyak 750.000 dolar. Kemudian kita akan mengkreditkan akun ordinary share dividend distributable sebanyak 50.000 lembar saham yang beredar tadi dikali 10% dikali dengan nilai nominal 100 dolar, maka dapatlah 100.000 dolar. Kemudian selisihnya akan kita catat sebagai share premium ordinary. Akun ordinary share dividend distributable tadi merupakan akun temporer dan akan dihapus ketika saham itu diterbitkan. Jurnal saat penerbitan saham, maka kita akan mendebitkan ordinary share dividend distributable, kita hapuskan sebanyak 500.000 dolar dan kita munculkan akun share capital ordinary sebanyak 50.000 dolar. Nah, jika diasumsikan bahwa Alex Ltd tadi akan membagikan 40%. Nah, karena 40% ini merupakan kategori large. Nah, maka kita akan mendebitkan saldo return earning sebanyak jumlah saham yang beredar dikalikan 40% dikalikan dengan nilai nominal. Nah, tadi karena kategori large itu pengalinya nilai nominal, maka didapatlah 2 juta dolar. Selanjutnya kita akan mengkreditkan akun ordinary share dividend distributable sebanyak 2 juta dolar. Nah, pada kategori large ini tidak akan ada saldo share premium ordinary. Nah, ketika penerbitan saham kita hapuskan akun ordinary share dividend distributable sebanyak 2 juta dolar dan kita munculkan akun share capital ordinary sebanyak 2 juta dolar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di materi ekuitas ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.